Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Haganglingai. Saya di sini sebagai coach. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Indria Nur Alifa dan saya sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Windy Dasaputri, saya sebagai anggota. Halo, perkenalkan nama saya Hairun Nisa dan saya sebagai anggota. Halo, perkenalkan nama saya Eka Ramayana Putri dan saya sebagai anggota. Halo, perkenalkan nama saya Aldelia Puspita Syahri dan saya sebagai anggota. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Saputra dan saya sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kami dapat membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen kinerja, strategi dan operasional dengan dosen pengampu Bapak MR dan SKM MKes. Pada video kali ini kami akan membahas tentang studi kasus mengenai evaluasi kinerja dan upaya peningkatan kerja pegawai. Berikut adalah narasi tentang studi kasus mengenai evaluasi kinerja di rumah sakit. Baik, di sini saya sebagai narator akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai pada salah satu rumah sakit yang ada di Bandung selama 6 bulan terakhir. Berdasarkan data kehadiran yang telah diinput oleh staf-staf kepegawaian, menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibanding 6 bulan sebelumnya. Data persentase kehadiran pegawai dari seluruh unit menunjukkan angka 75%. Lalu, untuk persentase keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini lebih rendah 15% dari 6 bulan sebelumnya. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di luar hari libur. Kemudian, untuk tingkat keterlambatan yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu dalam bekerja. Berdasarkan laporan dari rekan kerja di beberapa unit, mereka merasa tidak cukup mendapatkan hari libur yang hanya diberikan pada hari-hari tertentu saja. Dan terkadang di hari libur pun mereka masih kerap ada panggilan kerja ke rumah sakit. Oleh sebab itu, mengakibatkan mereka selalu izin. Pembagian hari cuti pegawai yang diberikan oleh rumah sakit juga dirasa kurang, yaitu hanya bisa cuti sebanyak 1 minggu dalam setahun. Untuk permasalahan keterlambatan, mereka sudah datang tepat waktu, tetapi memiliki kendala di perjalanan menuju rumah sakit, dan juga waktu pergantian shift yang tidak menentu. Banyak pula pegawai yang bekerja dengan rajin dan disiplin, namun karena tidak adanya pemberian motivasi berupa reward atau kenaikan gaji, maka tingkat kinerja mereka semakin menurun. Baiklah, setelah mendengarkan pernyataan dari moderator tadi, saya rasa itu adalah masalah yang cukup berisiko bagi keberlangsungan rumah sakit ini ke depannya. Dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena kurang adanya pantau dan perhatian. Solusi dari saya sendiri, mungkin kita akan menerapkan kebijakan rumah sakit yang baru mengenai kedisiplinan pegawai. Pemberian kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk rumah sakit agar tidak memberikan pekerjaan di hari libur, terutama untuk kepala unit masing-masing bagian agar memberi hari libur bagi para pegawainya. Jika memang benar-benar ada pekerjaan yang urgent di hari libur, pegawai bisa diberikan reward, dan untuk hari cuti yang kurang bisa ditambahkan saja. Misalnya dari 1 minggu setahun menjadi sebulan setahun, lalu biarkan juga reward rutin bagi para pegawai. Reward tersebut tidak harus soal uang, bisa mengenai pemberian piagam sertifikat atau sebagainya.
agar pegawai merasa termotivasi dan dalam permasalahan keterlambatan agar diberikan toleransi bagi para pegawai. Toleransi dapat berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan. Selebihnya keterlambatan mereka dipotong gaji sebesar 50.000 saja. Serta rumah sakit juga harus mengadakan pelatihan bagi para pegawai secara rutin. Dilakukan agar pegawai memiliki pribadi yang lebih tertata dan terbentuk ke depannya. Pelatihan ini akan sangat berfungsi bagi keberlangsungan hidup rumah sakit ke depannya. Terima kasih, sekian pendapat dari saya. Baik, terima kasih kepada Coach atas seluruh solusi yang diberikan. Solusi tersebut sangat bagus dan dapat diterima. Semoga dalam pembuatan kebijakan yang baru nanti, semua dapat terwujud di rumah sakit tersebut. Jadi, kesimpulannya, untuk mengatasi penurunan kinerja pegawai, maka rumah sakit sebaiknya melakukan penerapan kebijakan rumah sakit yang baru mengenai kedisiplinan pegawai, memberikan reward rutin bagi para pegawai, dan tidak harus soal uang, bisa mengenai pemberian piagam sertifikat atau sebagainya, dan mengadakan pelatihan bagi para pegawai secara rutin agar pegawai memiliki pribadi yang lebih baik dan tertata ke depannya.